di masa depan nanti di 2032 hackernya bukan manusia, AI yang mengendalikan AI. Itu AI hacker itu lambangnya itu ini segitiga gini lah. A I G A I G dan ada mata manusia ada di tengah melihat dunia. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Sahabat kemuliaan, sebelumnya jangan lupa 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berdoa. Karena sebagai orang percaya tentunya kita percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa untuk kehidupan kita. Dan jangan pernah takut. Sahabat kemuliaan, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Dengan menjadi member itu artinya kalian mendukung penuh pelayanan dari channel Terang Kemuliaan. Dan kalian juga mensupport pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Jangan lupa follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Mari kita buka Alkitab kita. Tema hari ini adalah permulaan dari kesusahan. Apa saudara? Ngomong sebelahnya, masih permulaan. Mari kita buka dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ke-6. Kitab Wahyu pasal ke-6, ayat 5 sampai dengan ke-6. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6 saudara baca. Saya mau tanya, secupak apa saudara? Sedinar, betul? Dinar itu apa? Logam. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, logam. Arti logam itu logam apa? Emas dan perak. God is money, uangnya Tuhan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, sering kita mendengar waktu saya sekolah Alkitab, khotbah maupun sekolah Alkitab, nanti waktu permulaan kesusahan itu, nanti barter. Betul Pak Joy? Apa tidak barter? Padi dibarter dengan ayam. Sapi dibarter dengan gandum, roti. Pikiran kita tuh seperti itu semua, zaman itu. Tapi Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan, Yesus tidak mengatakan itu. Di kitab Wahyu jelas sekali. Secupak sedinar. Artinya transaksinya yang berharga itu adalah logam. Dan pada waktu permulaan kesusahan, Yesus berkata apa? Pergilah ke pegunungan. Betul? Kemana saudara? Nah, pegunungan itu isinya apa? Ada sapi, ada kebo, ada hewan-hewan, ada pohon. Artinya berkebun juga iya, berternak juga iya. Tetapi yang sering dilupakan, di pegunungan itu yang paling banyak apa? Tanah, betul saudara? Nah, di dalam tanah itu apa? Mineral, logam. Jadi nanti, di kesusahan besar itu nanti, yang berharga itu apa? Logam. Jelas? Jelas? Dan itu akan dimulai tahun 2032. Nah, saya akan beritahu pada saudara semua
Tahun 96 tepatnya bulan November. Tahun 1996. Waktu itu saya mengalami kecelakaan. Tabrakan. Yaitu saya boncengan motor sama teman saya. Ke arah Wonogiri. Mau nyalip truk. Kecelakaan yang paling berbahaya itu bukannya di depan, tapi di belakang. Karena di depan tahu apa yang terjadi, yang belakang kan tidak tahu. Betul? Betul? Waktu mau nyalip ini tiba-tiba truknya berhenti. Yang di depan tahu langsung lempar gini. Saya kan tidak tahu. Di belakang, dor langsung gini. Kan di bak truk saya. Nah, disitulah roh saya dibawa. Malaikat itu tingginya 2 meter lebih. Makanya kalau ada gambar malaikat, anak kecil model gini, di surga enggak ada seperti itu. Itu malaikat piye namanya. Enggak ada. Malaikat itu tegap-tegap, gagak-gagak. Lebih ganteng melebihi Elvis Presley. Tapi sama dengan Pak Joy. Untuk menghibur dia. Ada. Tinggi-tinggi. Nah, di situ saya dijemput 2 manusia. Dan 2 manusia ini masih hidup sampai sekarang. Henoh dan Elia. Siapa saudara? Dan Elia. Kadang orang berpikir 2 saksi itu Musa. Tidak, Musa sudah mati. Dan mayatnya dikubur Tuhan sendiri. Seorang saksi itu harus hidup. Melihat, mendengar, tahu, meraba, menyentuh, melihat langsung. Tidak boleh katanya. Harus apa? Melihat, mendengar. Betul? Itu saksi, melihat, mendengar. Dan mereka bicara tentang masa akan datang, dunia. Saya juga bicara. Nah, setelah itu dia membicarakan tentang dunia, tentang Indonesia. Nah, dan mereka bicara juga bahwa mereka akan datang kembali ke muka bumi. Untuk menjadi 2 saksi yang bicara tentang Mesias. Henoh dekat dengan Tuhan. Sebelum apa? Sebelum Musa. Elia sesudah Musa. Dan mereka masih hidup. Bicara tentang masa depan. Nah, setelah itu malaikat menyebut saya ngomong, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Nah, disitulah saya diantar ke satu tempat, yaitu ada ruang maha kudus, tabut perjanjian itu. Setelah itu mari menghadap yang maha kuasa. Di situ saya lihat tangga emas. Dan di tangga itu ada tahta. Di sana tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Tetapi yang di tahta itu, yang menyinari seluruhnya. Yang apa, saudara? Yang menyinari apa, saudara? Seluruhnya. Dan dia bicara, akulah Alfa, akulah Omega. Akulah Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah aku, Yahweh. Yahweh. Nah, tunjukkan lubang pakunya. Itu di sini. Coba semua pegang bagian sini. Bukan di sini. Kalau di sini robek. Alkitab berkata, tidak ada yang dipatahkan. Betul? Betul? Ini loh. Ini loh. Di sini ada lubang kan, ini loh. Ini loh. Pergelangan ini ada lubang tuh. Ini loh. Ini ada lubang, betul? Ini loh. Kan ada tulang ini. Nah, dipaku di sini. Tes. Lubang paku ini tunjukkan gini. Nah, saya ditunjuk. Sebelum kau kembali ke muka bumi, ku tunjukkan apa yang akan terjadi atas dunia dan untuk bangsamu.
Tapi saya hanya dikasih tahu petunjuk itu hanya sampai 2035. Setelah itu saya tidak tahu. Tunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Presiden, wakil presiden, dan resesi ekonomi dunia, semua ada. Tentang corona, tentang apa, tentang ekonomi berhenti, semua ada. Tentang komputer, kuantum, superkomputer, itu ada semua. Dan apa yang terjadi? Termasuk tentang AI hacker. Ini tahun 1996. Waktu itu handphone jarang ada yang punya. TV hanya ada TVRI dan RCTI. Dan handphone zaman dulu lempar mangga jatuh, betul? 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 Yang punya telepon aja jarang, betul? Tentang AI, hacker. Nanti di masa depan, hackernya AI. Tak beritahu nanti, saudara. Sama presiden 2004 des, wapres 2024 des, wajah anak muda. Nah, setelah itu ada anak perempuan menatap saya gini. Anak ini natap terus gini. Dan tiba-tiba anak itu bicara, "Babi." Saya kaget setengah mati. Kenapa, saudara? Saya belum menikah, belum ketemu istri, belum pacaran, udah ketemu anak. Saudara. Dan bicara apa? Babi. Anak perempuan. Segini. Dan Yesus berkata apa? Itu anakmu di masa depan. Dari sebelum anak itu lahir, saya udah tahu. Sebelum saya menikah, saya udah ketemu, saudara. Udah waktunya engkau kembali. Dan pesannya apa? Jutaan manusia sudah menunggumu mendengarkan pesan ini. Balik, hidup lagi tanpa luka. Waktu itu saya bingung bagaimana menyampaikan ke jutaan manusia. Betul? 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 Jutaan manusia. Tiba-tiba ada undangan khotbah. Pertama kali KKR. Saya berpikir kalau Tuhan janji jutaan yang nunggu, minimal pertama kali khotbah ribuan. Betul? Yang datang 2 orang. 2 orang aja, 1 gila, 1 normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Nah. Dan saya berpikir gimana cara nyampeinnya. Ini era tahun, waktu itu era tahun 96, beda dengan sekarang loh, saudara. Dan maksimal gereja penuh 1000, itu udah hebat, saudara. Susah. Padahal ini jutaan manusia. Bagaimana caranya? Karena itu mustahil, tapi karena itu pesan dari Yang Maha Kuasa. Waktu itu sama Letnan Kolonel Muladi, pensiunan Angkatan Udara, itu ditulis. Tahun sekian terjadi sekian, tahun sekian terjadi tahun sekian, termasuk nanti emas tembus 2 juta di tahun 2025. Situ semua. Tulis semua. Padahal emas waktu itu berapa? Tulis semua. Tahun 96 itu. Jadilah 2 buku. Buku yang pertama namanya Dunia Roh. Dan buku yang kedua membuka rahasia masa depan. Rahasia alam gaib juga. Buku pertama, Pak Gilbert oke untuk terbitkan. Itu Dunia Roh dan serialnya. Siapa yang pernah baca buku saya yang pertama? Angkat tangan.
itu dunia roh. Buku yang kedua, Pak Gilbert lihat tidak diterbitkan, hilang. Kenapa hilang? Karena kan isinya kan tentang AI, dianggap halusinasi. Orang lihat itu kayak halusinasi. Tentang AI hacker, tentang komputer, tentang kuantum, tentang kripto, semua ada di situ semua. Ini tahun 96 loh. Kan mustahil gitu. Ini apa ini gitu. Nah, yang kedua itu ada fotokopinya hanya satu toh. Kenapa satu toh? Waktu itu bokeh tidak ada duit. Mengenai Pak Gilbert hilang, fotokopi tempat saya hilang juga. Tapi saya masih ingat ada di sini. Dan apa yang terjadi? Setelah itu saya lupain. Karena itu hal yang mustahil. Tiba-tiba tahun 2001 ada seorang kolonel ajudan Presiden Megawati, namanya Pramono Edi Wibowo. Dia datang di Pondok Indah, tempat saya tinggal. Tiba-tiba ada suara, tempat saya menginap di rumah orang tua angkat saya. Tiba-tiba ada suara, sampaikan pesan itu. Itu menyampaikan pesan yang pertama kali. Tahun 2004, presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang kau lihat itu katakan. Langsung saya sampaikan. SBY tahun 2004 jadi presiden. Kolonel Edi Wibowo ngomong gini, Mas, enggak mungkin Mas. Saya ini ajudan Presiden Megawati. SBY itu kakak ipar saya adik kandungnya Ani Yudhoyono. Itu enggak mungkin Mas. Melawan incumbent, menteri melawan presiden enggak mungkin, bisa menang. Tapi kalau ini memang Mas ngasih pesan ini, Mas satu-satunya manusia di muka bumi yang bicara SBY pasti jadi presiden tahun 2004. Nanti kalau SBY jadi presiden, manusia yang paling saya cari di muka bumi adalah Mas. Karena Mas yang pertama kali yang bicara SBY presiden 2004. Saya cari pasti itu. Saya sampaikan pesan ini ke Mbak Ani Yudhoyono. Sampaikan ke Ibu Ani Yudhoyono. Tahun 2004 SBY presiden. Apa yang terjadi? Tahun 2004 SBY presiden. Tiba-tiba datang ke tempat saya Pramono Edi Wibowo. Mas, masih ingat saya? Mas bicara SBY jadi presiden tahun 2004. Dan kalau kakakku jadi presiden, manusia yang paling saya cari di muka bumi itu Mas. Langsung ini saya cari Mas. Mas, ada perintah dari Ibu Ani Yudhoyono, Mas dipanggil untuk menghadap. Mas diminta untuk mengawal presiden. Karena perintahnya, dia yang tahu masa depan. Dia harus ada di samping Ibu Presiden. Karena melihat masa depan. Tahun 2004 saya baru menikah, langsung dipanggil. Waktu dipanggil di Cikias, wah masih ingat itu. Semua yang dipilih pengawal presiden itu adalah semua dari pasukan elit. Elitnya elit, khususnya khusus. Ada yang ahli bom, ahli sniper, wah semua jago-jago semua. Dan sudah di medan pertempuran. Semua tentara militer semua adalah. Ada polisi, ada militer semua. Yang jadi pertanyaan satu, aku kenalkan sebagai apa? Betul gak? Betul gak? Langsung Edi Wibowo ngomong, khusus yang satu ini saya kenalkan, dukun santet. Apa saudara? Dan itu puji Tuhan, saya satu-satunya sipil yang dipilih di antara 200 juta manusia lebih di Indonesia untuk mengawal presiden. Satu-satunya adalah sipil di antara pasukan
elit. Dan apa yang terjadi? Disitulah saya dipanggil. Negara menjaga presiden secara senyap dan rahasia. Jadi saya dulu itu tim pendahulu sebelum presiden tiba. Langsung di bawah perintah Ibu Ani Yudhoyono dan di bawah Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edi Wibowo. Langsung, saudara. Tahun 2009, waktu itu beliau jadi Danjen Kopassus. Edi Wibowo berkata, Mas, apa yang Mas sampaikan kepada saya tidak ada satupun yang meleset. Semua tepat semua. Karena ini menyangkut negara. Mas beritahu saya rahasia apa yang Mas ketahui waktu ketemu Isa alaihi wassalam. Karena itu menyangkut negara. Saya langsung dikumpulkan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kumpulkan. Itu yang profesor, doktor, kaburator, botak, bocor-bocor. Yang kinclong-kinclong. Yang prof-prof itu makroekonomi apa semua jago-jago dah. Dan mereka tahu semua data asli semua. Mas, silakan bicara. Semua diam. Semua diam semua. Dengerin. Anginnya akan datang 2018, 2019. Badainya datang di 2020. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Setitik terang datang di tahun 2023. Jadi ekonomi yang berhenti seluruh Indonesia tahun 2020. Dan masuk resesi ekonomi itu tahun 2025. Dan 2026 puncak inflasi dan deflasi bertemu. Ekonomi bergerak tahun 2027. Indonesia pulih 2032. Dan 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan hanya 4 yang bertahan. Hanya ada berapa, saudara? 4 yang apa? Bertahan. Jadi nanti 4 inilah yang harus saudara perhatikan, fokuskan. 4 yang bertahan. Nah, setelah itu, Mas, apa yang membuat ekonomi berhenti seluruh Indonesia di tahun 2020? Wantipos buka data semua, izin jenderal. Pesannya apa aja? Simpan emas dan US dollar. Itu tahun 2009. Kedua, jangan utang bank. Ketiga, berkebun. Tanah. Berarti ini ada puncak inflasi. Ada inflasi di sini. Karena emas dan US. Antipres buka data. Itu data yang sebenarnya. Itu data rahasia. Tidak semua orang tahu. Buka semua. Data asli. Buka. Begitu buka, izin jenderal. Nanti kira-kira tahun 2021, dolar akan tembus 14.000 dan utang negara tembus 5.000 triliun. Data akurat. Apa tentang pesan Isa alaihi wassalam? Kelihatannya jenderal pasti terjadi karena sesuai data. Ini datanya. Langsung beliau ngomong gini, Daud, dengarkan perintah saya. Mulai detik ini, hari ini, kamu tidak boleh bicara kepada siapapun selama Pak SBY jadi presiden. Setelah Pak SBY tidak jadi presiden, pensiun, baru boleh engkau bicara. Apalagi masih lama. Berapa tahun masih? Silent. Karena kalau kamu bicara sekarang, bikin gaduh nanti. Digaduh di politik nanti. Karena kamu ada di ring nomor 1. Di samping saya dan Ibu Ani. Silent, gak boleh bicara. Sudah, saya diem. 2009. 2014, saya menghadap beliau di Cikias. Izin jenderal, saya sudah resign, sudah tidak mengawal lagi, sudah sesuai perintah, saya balik ke masyarakat. Apa petunjuk jenderal? Apakah boleh saya sampaikan? Silakan Mas, bebas.
Tapi pesan saya satu, Mas. Mas tidak boleh punya akun media sosial apapun di muka bumi. Sampai sekarang saya tidak punya akun. Yang beredar di media sosial itu akunnya orang lain semua. Ini perintah. Karena Mas ada di ring 1. Tidak baik kalau Mas punya akun. Mas boleh bicara tapi tidak boleh ada akun media sosial. YouTube, Facebook, Instagram tidak boleh ada. Bebas bicara. Untuk nyiapin hari hanya 2015-2016 saya beli tanah dulu untuk berkebun. Karena tahu di 2020 ekonomi berhenti. Berkebun semua, siapin kebun, siapin semuanya. Nah, setelah itu saya khotbah di gereja-gereja kecil. Direkam. Wah, direkam, saudara. Buat 2020 badainya dah ekonomi berhenti. Ekonomi apa, saudara? Berhenti. Ekonomi berhenti. Diketawain, halusinasi macam-macam. 2019 pendeta-pendeta berkumpul untuk mau mecat saya. Tapi saya tidak bisa dipecat karena bukan pendeta. Karena saya juga bukan pendeta gereja atau penginjil gereja. Status saya itu jemaat. Jadi jemaat lebih sakti daripada pendeta. Siapa yang setuju angkat tangan? Ya, jemaat lebih sakti. Dipecat di sini pindah ke sana adalah. Bebas, betul? Betul? 2019 pendeta-pendeta bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan gini-gini. Hanya saya satu-satunya yang bicara. Badainya ada, ekonomi berhenti seluruh Indonesia 2020. Nggak ada yang percaya. Januari pendeta-pendeta nemui Gilbert. Daud Tony bikin panik, bikin gaduh, bikin macam-macam lah. Mana badainya? Mana badainya? Bilang itu. Gilbert dengan santai ngomong, ini kan masih Januari. Kita tunggu 2020 Desember. Kalau itu memang pesan Yesus Kristus pasti terjadi. Januari, Februari, Maret, April. Corona. Yang mau mecat saya ikut karantina semua. Berhenti dah. Yang sakti orang Batu bubar. Betul? Bubar. Berhenti dah. Dan waktu itulah di 2020 saya rasa sudah waktunya menyampaikan pesan itu. Karena selama itu kan ditentang terus. Michael Gunawan GSJS. Pak, kita tidak ada kegiatan pelayanan apapun. Kan tidak boleh kumpul-kumpul, ya kan? Bikin Zoom meeting di media sosial. Tidak taunya khotbah saya tahun 2015 banyak beredar di media sosial. Karena sudah diberi apa? Peringatan. Mereka nunggu. Begitu Michael Gunawan sama saya, pertama 3 atau 4 orang, langsung berikutnya ribuan, ratusan ribu, sekarang sudah berapa? 10 juta lebih. Dari Michael Gunawan, Thomas, Jonas, mana-mana daerah. Seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Sesuai pesan Tuhan itu. Jutaan saya kira khotbah di gereja, enggak taunya lewat apa? HP. Betul? Lewat apa? Nah, dan apa yang terjadi? Disitulah saya menyampaikan pesan. Corona ini kan bermutasi terus sampai 5 tahun. Puncaknya error, kasus flu biasa. 2025 sudah lewat, betul? Betul? Sudah apa? Lewat. Tidak ada yang pakai masker, hanya 1-2 yang pakai. Ya enggak. Yang sakti orang batuk waktu itu, betul?
Dan waktu itu saya bicara, di tahun 2021, di Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko, di Bina Geraha. Waktu itu saya bicara sama Kepala Staf Presiden. Karena Muldoko sama saya kan teman baik. Ngomong gini, saya mau, Mas, Pak Mul, Jenderal, nanti wapresnya 2024 itu anak muda seperti ini. Saya lihat tuh Gibran jadi wapres. Di media sosial saya bicara, wapres Gibran di tahun 2024. Yang pernah lihat itu angkat tangan, darah. Itu beliau media sosial semua, darah. Kan udah saya lihat tahun berapa? 96. Dan waktu itu saya bicara, emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Tembus semua. Karena sudah saya lihat tahun berapa, Dada? 1996. Sekarang resesi ekonomi. Januari, indeks harga saham gabungan rontok. Betul? Betul? Itu apa? Masuk apa? Awal resesi. Dan waktu saya bicara, kita masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Kapan? Setelah Lebaran, perang Iran, betul? Betul? Nah, sekarang saya beritahu. Dunia saat ini ya, ini supaya saudara paham di sini. Tahun 2020 itu adalah senjata biologis yang namanya corona. Untuk mengarahkan dunia ke digital. Kemana, saudara? Ke dia apa? Ke digital. Penyatuan mata uang itu adalah digital. Bukan euro. Digital. Maka dunia diarahkan semua ke situ. Untuk masuk ke satu sistem. Untuk mengendalikan dunia. Tahun 96 saya melihat. Nah ini saudara. Para hacker seluruh dunia dipanggil di Amerika. Hacker yang pernah menjebol Pentagon, hacker yang di India, hacker Rusia, hacker Cina, hacker seluruh dunia dipanggil. Dan mereka disuruh menyerang sistem. Namanya cyber army. Bukan security lagi, cyber army. Lebih tinggi tingkatannya. Mereka disuruh menyerang sistem cyber army. Dan AI ini mempelajari cara para hacker bekerja. Menyerang, bertahan, mempelajari sistem. Setelah itu menguasai sistem para hacker. Cara hacker-hacker manusia bekerja, jadilah namanya AI hacker. Jadi di masa depan nanti di 2032, hackernya bukan manusia. AI. Dan yang mengendalikan AI. Itu AI hacker, itu lambangnya itu ini. Segitiga gini lah. A, I, G. Jelas? A, I, G. Dan ada mata manusia, ada di tengah. Melihat dunia adalah. Dan apa yang terjadi? Di situ saya melihat suatu alat. Alatnya itu sampai sekarang tidak bisa lupa saya. Karena saya ngelihat tahun 96. Dan zaman itu yang punya handphone jarang, betul? Alatnya seperti ini. Seret, 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 mengkerucut. Itu di bawah tanah, titik bekunya, titik beku absolut hidrogen helium 273 minus derajat. Ruang kehampaan, ruang kekosongan. Dan di situ ada satu benda antimateri. Yaitu energi menjadi materi. Di mana tidak ada proton, neutron, elektron, tidak ada. Karena semua sudah menjadi materi.
terikat menjadi materi. Dan itulah kuantum. Dan di sininya alat ini, cangkangnya ada cangkangnya, saudara. Itu dari logam tanah jarang. Maka sekarang logam tanah jarang baru dibicarakan, betul saudara? Logam tanah apa? Untuk apa? Menstabilkan medan magnet. Menstabilkan apa? Magnet. Dan kuantumnya itu warnanya apa, saudara? Biru keunguan, kehitam-hitaman, sinar keperaan, saudara. Terang sekali, saudara. Tapi warnanya biru, ungu, kehitam-hitaman. Ingat kalau api terlalu panas itu biru, betul? 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 Itu lebih dari itu, sampai ke ungu hitam-hitaman, berkilau. Materi, ingat ya, energi menjadi dan yang keluar di situ itulah partikel kuantum. Ada palladium dan perak. Dan pembangkitnya itu adalah plutonium, pengayaan dari uranium, dan itu di ruang bawah tanah. Besarnya 1 hektar di ruang bawah tanah. Dan apa yang terjadi? Dan yang mengendalikan itu 4 negara. Ini masih permulaan, saudara. Pertama Israel, penciptanya Israel. Kedua Amerika, ketiga Rusia, dan keempat pasti tahu matahari ciptaan Tuhan, di luar itu made in China. Made in apa? Dan ingat saudara, nanti dan di situ super multiple posisi, super multiple keterkaitan. Dasar posisi, ingat, iblis ingin menyamai Tuhan, maha hadir. Saya video call ke Pak Joy Israel. Langsung 1000 orang di HP masing-masing bisa terkonek melihat saya. Betul? Betul? Berarti saya ada di mana-mana ini. Betul? 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 Itu masih posisi. Ini super multiple posisi. Itu antar planet. Super multiple keterkaitan. Saya WA ke Pak Joy, setelah itu saya hapus pesan sementara. Terhapus enggak? Keterkaitan enggak? Keterkaitan. Ini lebih dari itu, antar planet. Gerak, miring gitu. Dan apa yang terjadi? Komputer kuantum inilah yang akan mengendalikan dunia. Untuk menghancurkan sistem suatu negara, pertama yang dihancurkan nanti adalah sistem digital. Perbankannya dulu. Kehack, selesai. Yang jadi pertanyaan, mau lapor siapa? Yang jadi hacker AI. Gimana mau ngalahkan hacker manusia? Hacker manusia perlu ke toilet, perlu ngopi, perlu istirahat, perlu tidur. Nah iya hacker non-stop jebol. Jelas? Jelas? Digital. Baru kedua, sabotase energi, listrik. Sekarang baru ribut pemadaman listrik seluruh Indonesia. Itu tidak terjadi. Karena yang bisa disabotase adalah yang pembangkit listriknya adalah nuklir. Karena ada radioaktif. Indonesia tidak bisa. Karena apa? Batu bara. Zamannya kakek Pak Harto. Betul? 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 Dan ingat, konvensional. Dan Indonesia tidak sentralisasi satu titik seluruh Indonesia. Tetapi antar provinsi. Betul? Pembangkit sendiri. Betul? Ngomong sebelahnya aman Indonesia. Karena pembangkitnya bukan nuklir. Jelas saudara? Baru ketiga, pertahanan. Apa saudara? Apa saudara? Pertahanan. Nah,
Jadi nanti drone-drone itu saudara, misalnya drone sana nyerang saya, yes. Kuantum diaktifkan komputer ini, jebret, yes. Senjata makan tuan. Karena AI hacker. Itu akan dimulai tahun 2032. Kripto, Bitcoin hancur semua. Karena data kebuka semua. Kayak Bitcoin, penciptanya siapa? Kan tidak ada yang tahu, betul? Betul? Pihak ketiga, siapa? Rahasia. Perusahaan mana? Tidak ada yang tahu, betul? Semua sebuah rahasia. Begitu kuantum diaktifkan, AI hacker akan menjebol, masuk ke blockchain. Tek, rentas semua. Shutdown langsung, kebuka semua data. Nanti penciptanya, tidak taunya tukang ojek online tapi jenius gimana? Bubar. Karena itu berdasarkan kesepakatan dan trust, betul? Bubar. Kripto yang bertahan, hanya kripto yang ada basic dasar backup emas, perak, dan pertambangan fisik. Yang tidak ada dasar itu selesai. Karena data kebuka semua. Jelas saudara? Nah, dan ingat, nanti emas akan tembus di tahun 2030. Arti tembus itu di atas, saudara. Itu 3.250.000 tembus. Dan tahun 2035 emas akan tembus 5 juta per gramnya. Karena apa? Karena nanti di tahun 2030 ke atas banyak surat berharga bodong akan kebuka. Misalnya tulisan surat berharganya perak 1.000 ton. Waktu dunia perlu, mana fisiknya? Tidak ada, belum ready, masih cadangan. Akan banyak kasus itu di Singapura, Amerika, dan Inggris. Das. Singapura apa punya tambang? Begitu data kebuka, mana barangnya? Maka harga fisik emas perak melonjak. Perak nanti di tahun 2035 akan tembus 625 per troy on. Artinya 1 gramnya tembus 300.000. Langsung. Kenapa tembus? Karena ingat saudara, perak zaman dulu hanya untuk transaksi. Tapi sekarang udah beda. Untuk penghantar listrik, untuk panel surya, untuk mobil listrik, untuk handphone, dipakai untuk industri. Lebih banyak gunanya perak daripada emas. Bukan hanya perhiasan kalau perak, untuk penghantar. Dan harganya tidak mahal seperti emas. Ini menyusul. Dunia akan terbagi. Dunia akan terbagi 3. Safe haven emas seluruh dunia. Memang di masa depan akan tercipta emas diciptakan. Tapi harganya lebih mahal prosesnya daripada di alam. Karena harus menggunakan uranium. Menggunakan apa saudara? Harganya lebih apa? Mahal. Makanya emas tetap safe haven. Karena untuk menciptakan emas itu lebih mahal. Makanya emas itu laku di surga juga. Setelah itu second safe haven. Setengah dari emas. Yaitu dunia terbagi 2. Perak, Cina dan sekutunya. Termasuk Rusia. 2. Tembaga, Amerika dan sekutunya. Penghantar listrik. Ini. Jelas? Jelas? Dan 2030, ingat saudara, akan dimulai permulaan kesusahan besar. Secupak, sedinar, itu 2032. Masih permulaan, belum pertengahan.
ngomong sebelahnya permulaan. Udah megap-megap. Tapi ingat, minyak dan anggur tidak boleh dirusakkan. Nanti di tahun 2033 akan terjadi kembalinya kemah tabernakel. Nanti ibadah pujian penyembahan akan kembali seperti zamannya Petrus Agung. Ini Pak Joisra udah memulai toh. Model-model seperti ini. Ini 2033 seluruh Indonesia. Karena apa? Kalau khotbah hanya sekedar pengajaran, kalah sama IAI. IAI lebih jago daripada pendeta khotbah. Karena nanti yang khotbah di masa depan IAI. Di 2035 lebih jago. Teologi, arkeologi, bahasa, nguasai seluruh Indonesia, dunia. Dengan Pak Joy hanya menguasai Indonesia dan Inggris. IAI seluruh di masa depan. Kalau gerejanya mengandalkan pengajaran dogma, selesai. Gereja plus satu, kuasa. Maka terus apa? Minyak dan anggur. Ngomong sebelahnya, dan anggur. Jangan artinya anggur itu apa? Darah Yesus. Jadi nanti di 2033 akan kembali kemah tabernakel. Pujian penyembahan. Ingat itu 2003. Tetapi Gosen ya sudah memulainya sekarang. Sebelum kembalinya kemah tabernakel itu tahun 2033. Nanti kebaktian pujian seperti tempatnya Yusak Cipto dulu, Iin Cipto itu akan kembali lagi, saudara. Kenapa? Banyak titik jenuh. Karena IAI bisa khotbah. Bahkan IAI bisa menciptakan lagu. Lebih hebat dari Pak Joy. Dan saya. IAI bisa ekonomi. Dan lebih hebatnya IAI jadi hacker. Kalau gereja hanya mengandalkan pengajaran tanpa kuasa, tidak bisa. Kerajaan Elohim adalah kuasa, bukan hanya pengajaran. Pengajaran penting supaya tidak tersesat, tapi kuasa itu lebih penting. Karena IAI nanti di masa depan bisa ngajar. Dosen aja kalah sama IAI. Betul? Karena IAI-nya sudah menguasai semuanya. Dan 2035 pendeta-pendeta yang tidak ada urapan kuasa kalah sama apa? IAI. Kalau saya aman ngusir setan tidak bisa diwakilkan IAI. Karena IAI ini bisa khotbah. IAI ini bisa apa? Dan bisa nyanyi. Lebih bagus melebihi manusia. Itu 2035. Dan IAI-nya jadi apa? Hacker. Dan dalam titik jenuh itulah kembalinya kemah tabernakel. Karena ingat setan bekerja luar biasa. Tuhan lebih luar biasa. Makanya kembalinya kemah tabernakel itu di tahun 2033. Dan gereja Gosen sudah persiapkan. Nanti doa peperangan, pujian penyembahan. Kalau sekarang dianggap kayak orang gila kan gitu lah. Itu akan muncul dan akan kembali di tahun 2033. Kenapa? Titik jenuh. Haus akan apa? Kuasa. Jelas? 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 Karena apa? Kalau hanya pengajaran saja, IAI lebih jago. Mau tanya bahasa Ibrani,
Dosen kalah saudara sama AI, betul? 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 Seluruh dunia bahasa dia tahu. Karena apa? Dia menguasai sistem. Dan ini akan terjadi 25 tahun lagi, saudara. AI-nya punya kehendak bebas sendiri. Sudah tidak bisa dikontrol manusia. Berdiri sendiri. Pak Dot masih ada enggak? Enggak tahu. Tapi 25 tahun lagi masih ada. Jadi AI-nya nanti berpikir sendiri dan punya kehendak bebas sendiri. Tidak terken. Nah, disitulah munculnya nanti antikris. Kapan zamannya itu Pak? Enggak tahu kapan antikris muncul. Pembina saksi itu. Tapi yang jelas di masa depan AI-nya berpikir, berjalan dan punya kehendak sendiri. Dan mengendalikan. Dan AI-nya ini nanti ingin mengendalikan manusia. Itu masih 25 tahun lagi. Jelas? Nah, tapi sekarang belum kau tahu. Dunia akan kembali apa? Ke fisik semua. Emas fisik. Nanti kalau emas digital, AI hacker diaktifkan, jebret, bes hilang. Mau lapor siapa? Yang jadi hacker bukan manusia, AI. Jelas saudara? Jelas? Pak, kalau sertifikat gimana? Sertifikat tanah aman. Karena ada backup data fisik, akte jual beli di notaris. Makanya akte jual beli notaris jangan sampai hilang. Itu backup data yang tidak bisa di hacker. Yang kedua, backup data apa? Warkah di BPN. Baru backup data digital. Jadi sertifikat elektronik tetap aman. Jelas? Dan tahun 2035, dan ini sudah saya bicarakan tahun 2020, akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Nanti hak GU, hak GB, nanti akan dipersulit atau diambil alih negara. Kalau yang diperpanjang, biayanya besar. Sekarang baru kepres, tanah telantar. Betul? Betul? Tanah apa? Baru kepres. Tapi 2035 itu undang-undang. Untuk membatasi hak kepemilikan tanah. Tanah yang aman nanti adalah hak milik. Jadi tanah saudara semua yang hak GB, hak GU segera ditingkatkan ke hak milik semua. Siapa yang setuju angkat tangan? Nanti tanah-tanah Kodam, tanah-tanah PJKA apa itu KAI, tanah-tanah negara yang dikuasai oleh swasta atau hak GU, hak GB itu nanti bisa diambil oleh negara. Di tahun 2035 akan undang-undang akan terbit. Boleh diperpanjang bisa, tapi biayanya mahal. Karena akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah itu di tahun 2035. Undang-undang itu akan terbit di situ. Sekarang masih kepres, betul? Tanah telan, tetapi 2035 sudah undang-undang. Jelas? Jelas? Hanya 4 yang bertahan. Pertama, pertanian perkebunan. Kedua, peternakan perikanan. Jelas? Ketiga, logistik distribusi. Dan bahan material 60% masih di lokal. Toko besi itu aman. Karena materialnya masih di Indonesia. Yang mengandalkan import kalah sama Cina. Jelas? Karena Cina akan menguasai ekonomi Indonesia di 2035. Pak, kuliner gimana? Aman, kecuali Chinese food. Kenapa? Aslinya datang. Jelas? Aslinya apa?
KW nyingkir, betul? 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 Sekarang udah mulai datang enggak? Dan yang keempat, tanah. Apa adalah pergudangan. Pak, driver sopir gimana? Aman, karena SIM-nya tetap Indonesia. Logistik distribusi. Dan di 2035, berlian, batu permata, harganya hancur semua. Karena berlian nanti, lab diamond, dari lab, laboratorium. Proses kayak alam tapi instan, di lab, diciptakan. Batu blue safir, batu ruby, emerald, giok, hancur semua. Karena diciptakan di laboratorium. Yang tidak hancur hanya satu, batu akik. Yang mau buat males. Dan itu dibikin di mana? Di Cina. Nanti batu emerald dari lab. Kualitasnya susah dibedain dengan yang asli. Dan itu di 2035. Sekarang sudah mulai, betul? Sudah apa? Mulai. Jadi berlian, batu blue safir, ruby, emerald, hancur semua tuh saudara. Karena diciptakan bisa. Prosesnya kayak di alam, tapi instan. Nanti saudara. Dan itu sudah sampai apa? Titik sempurna. Bedain yang asli sama yang lab, susah nanti di 2035. Hancur semua. Yang enggak hanya satu, emas, perak. Kenapa emas sama perak? Kalau diciptakan susah sekali, lebih mahal. Karena harus ada bahan dasar dari uranium. Fusi. Jadi emas tetap perak juga aman. Tapi batu permata hancur. Yang tidak adalah batu akik. Kenapa? Yang nyiptain males. Jelas? 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 Jadi saudara semua, ini pesan saya. Ini pesannya, minimal simpen emas dan perak. Jangan mikir gimana jualnya nanti. Untuk menjaga value. Saya beritahu, saya kasih gambaran saja. Nih, saya kasih gambaran ya. Untuk melihat suatu inflasi di negara Konoha atau negara manapun juga tidak bisa dilihat dari US dollar, karena US dollar bisa diintervensi atau operasi pasar di pasar modal, atau dilihat dari sembako, karena sembako bisa diintervensi dengan operasi pasar, betul? Yang tidak bisa dibohongi, dikamuflase atau ditekan model apapun, itu hanya emas. Untuk melihat inflasi dilihat dari harga emas. Emas tahun 2020 berapa? Tahun 2025, 5 tahun berapa? Itu inflasinya. Misalnya 2020 di negara Konoha gitu, 750.000, betul? Di 2025 2.700.000. Naik berapa persen? Berapa ratus? Betul? Betul? Lihat dari situ. Nilai value-nya. Sekarang saya beritahu. Ini ya. Untuk masa depan. Engkau megang uang 10 miliar hari ini. Engkau depositokan. Depositolah, saya baik hati maksimal berapa, kasih 10% sekalian. Senang kan? Enggak kerja apa-apa, deposito. 10 tahun lagi. Tulisannya tetap 10 miliar. Tapi nilai value-nya hanya berapa? 500 juta. Drop inflasi. Kegerus. Jelas? Jadi saudara, simpan apa? Emas dan perak. Dan yang ketiga tanah. Kalau emas dan perak untuk menjaga value nilai tergerus inflasi supaya tidak
inflasi tergerus. Tapi kelemahannya satu, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak bertumbuh. Betul? Kalau tanah bisa berkembang, bisa bertambah, bisa bertumbuh, ditanemin untuk usaha bisa macam-macam. Betul? Jadi investasinya apa? Emas, perak, tanah. Emas untuk yang punya uang banyak. Yang pas-pasan, perak. Kalau yang setengah pas-pasan, megap-megap. Masih ada yang ketiga, tembogo. Karena tembaga naik 3 kali lipat juga. Dan tanah. Jadi saudara, ini pesan yang saya sampaikan. Sebelum terjadi. Jelas? Jelas? Dan jangan utang bank atau KPR apapun. Di tahun 2026. Karena kondisi seperti ini, ekonomi baru bergerak tahun depan 2027. Indonesia pulih ekonomi itu 2032. Masih berapa tahun? Saya beritahu, nikmatnya hidup sebenarnya hanya ada 3. Bisa makan enak. Kedua, makan enak dan minum enak, betul enggak? Kedua, bisa tidur nyenyak, betul? Ketiga, enggak dikejar utang, betul enggak? Yang setuju angkat tangan. Betul? Hidup tuh simple, enggak usah ribet-ribet. Hidup hanya perlu 3 kok. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu, selesai udah. Betul? 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 Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Saya beritahu. Kita orang sudah menikah ya. Wanita cantik model apapun kalau sudah menikah. Itu ingat maksimal hanya 3 bulan. Ngomong cantik itu 3 bulan. Setelah 3 bulan yang penting bisa diajak bicara. Betul? Bisa diajak komunikasi dan bisa diajak suka dan duka. Itu toh. Cantik nomor 3, betul enggak? Nomor 1 bisa diajak ngomong. Cantik thread, suaminya stroke, betul? Mari kita berdiri saat ini. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Bila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sekali lagi saya ingatkan 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Untuk kalian semua yang belum bergabung menjadi member, silahkan bergabung menjadi member apabila kalian ingin mensupport pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan dan juga ingin mensupport pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini. Jangan lupa follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.